Allah subhanahu wa ta'ala akan menilai ibadah seseorang dengan ketulusan hatinya. Ada seseorang datang dari Mesir beberapa waktu yang lalu, kisah di Mekah, dan sempat diangkat oleh beberapa dai sebagai kisah di sana. Subhanallah, dia di Mesir kena penyakit stroke seluruh badan, tidak bisa bergerak kecuali wajahnya. Dia cuma bisa mengucapkan kata-kata, seluruh tubuh yang lain itu ya, terikat. Stroke maksud saya. Bertahun-tahun diobatin tidak pernah bisa. Orang ini cuma bisa menangis di atas ranjangnya dan cuma bisa mengucapkan kata-kata beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia dulu memang punya banyak dosa. Sedikit saya tanggapi sebelum kisah ini. Kalau Bapak Ibu diberikan penyakit yang standar, hampir semua orang kena penyakit itu, kayak flu, demam, umum, seluruh dunia bisa merasakan itu. Maka ini penyakit umumnya untuk membersihkan dosa atau untuk peringatan. Sunnatullah, sistem yang akan terjadi. Tetapi kalau seandainya penyakit itu jarang terjadi, cuma sebagian orang seperti kasus stroke, ya, orang kena kanker dan yang lainnya, ini berarti pastikan karena ada dosa yang Allah subhanahu wa ta'ala ingin bersihkan dari Anda. Berat. Tapi masih mending daripada kita ya, dihukum di akhirat nanti. Orang ini kebetulan kena stroke dan parah, dan dia menyadari kalau dia sering berbuat dosa dulu. Maka yang terjadi, dia bilang sama saudaranya pada saat itu, saya sudah putus asa dari semua upaya. Apapun sudah saya coba kerjakan. Dan saya merasa diri saya berbuat dosa. Satu-satunya yang belum saya kerjakan adalah saya ingin sekali dibawa berangkat ke Mekah. Saya ingin langsung berdoa di depan rumahnya Allah. Maka saudaranya bilang, biaya ada, tapi bagaimana caranya dalam kondisi stroke seperti ini dibawa? Nggak mungkin gitu, kecuali memang butuh ekstra tenaga lagi. Dia bilang, saya mohon itu saja, berikan kepada saya itu. Maka dia pun pergi ke sana. Dalam kisahnya dikatakan, kemudian dipakaikan ihram dalam kondisi terbaring. Belum pernah ada orang tawaf sambil berbaring, gitu kan. Baru orang ini kemungkinan. Biasanya pun kalau ada orang pakai kursi roda, ini karena nggak bisa bergerak, harus lurus badannya sambil berbaring. Lalu dia mohon kepada penjaga-penjaga masjid, disampaikan kalau orang ini betul-betul sakit parah sudah bertahun-tahun, mohon diizinkan untuk tawaf dengan ya, tempat tidurnya ada roda yang biasa dibawa di rumah sakit. Akhirnya setelah melobi dan diizinkanlah, sampai dia diletakkan di dekat Ka'bah. Dia bilang, lalu orang ini teriak dengan suara keras, Allahu Akbar, ya, dengan keyakinan dalam hati. Dia mengatakan, ya Allah, sebagaimana engkau telah menjanjikan dalam kitabmu, maka aku telah datang ke tempatmu dalam kondisi seperti ini, dan aku akan memohon kepadamu. Dan aku bersumpah atas namamu, ya Allah, keluarkan aku dari rumahmu ini dalam kondisi aku sembuh, atau aku diantar ke kuburan, meninggal dunia. Dia ulangin terus kata-katanya, dia bilang. Ya, sampai orang-orang yang membawanya terharu. Dia sambil nangis, sambil terus dia nangis, dia mohon, ya Allah, keluarkan aku dari rumahmu dalam kondisi aku sembuh, atau bawakan, antarkan aku ke kuburan, matikan saja, karena sudah tidak mungkin hidup seperti ini menderita. Terus dia bersumpah atas nama Allah subhanahu wa ta'ala, sampai saking capeknya sampai orang ini tertidur, dan mereka berhenti tawaf sementara. Subhanallah, dikatakan dalam kisah ini, orang ini cerita, dia mimpi, dalam mimpinya dia dengar suara, wahai fulan, bangunlah, jalan. Dia mimpi begitu. Dalam kondisi mimpi terulang terus sampai 7, 8 kali, 10 kali kalimat itu di telinganya, sampai dia sadar. Waktu dia sadar, dia bilang, saya tidak tahu kenapa tiba-tiba saya berdiri dari tempat tidur itu, turun dari situ, lalu saya tawaf. Orang ini, saudaranya lihat kejadian tersebut, orang sekalian lihat, sampai menangis, dan mereka saking terharunya nggak bisa ngomong. Mereka nggak bisa ngomong. Lihat orang ini jalan tanpa maksudnya tidak sadar. Artinya dia dalam kondisi seperti orang yang baru bangun tidur, tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia tawaf. Waktu dia putar tawaf satu kali, tiba-tiba dia melihat saudara-saudaranya yang lagi menangis melihat dia. Sudah satu putaran dia, teman-temannya, saudaranya tetap tepat di tempat yang tadi. Kayak tidak percaya gitu. Di dekat ranjang. Barulah dia sadar kalau ini tadi ranjangnya dia, dan ini adalah saudaranya. Lalu dia bertakbir dengan suara keras lagi di dekat depan pintu Ka'bah, lalu dia mengatakan,
Sungguh kau benar-benar raja yang tidak akan pernah ada kebohongan dalam kerajaanmu. Tapi ini ulama menanggapi kisah dan dia juga ditanya kira-kira apa rahasianya pada saat itu Allah ijabah. Dia bilang saya setulus hati. Pokoknya betul-betul pada saat itu yakin Allah sedang mendengar dan tidak ada tempat bergantung kecuali dia. Makanya dalam hadis yang lain, Bapak Ibu sekalian, kalau ada anda bertanya kepada saya, Ustaz saya sudah sering berdoa tapi belum melihat ada hasilnya. Ikutin syarat-syarat ini. Termasuk dalam masalah menghadirkan hati dengan keyakinan ini, disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih kata Nabi SAW, Inna Allah la yakbalu min qalbin, Inna Allah la yakbalu du'a min qalbil ghafil. Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Nggak mungkin. Cuma sekedar rutinitas, cuma ngomong, ya, cuma sekedar ya kebetulan, mungkin siapa tahu Allah terima. Hanya begitu saja, maka ini pastikan tidak ada ijabah. Tapi insya Allah kalau dia yakinkan dengan hatinya, betul-betul dia hadirkan pikirannya, hatinya di situ dia sampaikan curhat benar sama Allah, maka itu adalah salah